Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Bagaimana langkah menggunakan IDM 2021, data IDM 2021 untuk mengindikasikan SDGs desa dan kemudian menindaklanjutinya. Yang pertama yang harus dilakukan ya, itu adalah mendownload hasil ya, masing-masing desa. Itu penting, itu potensi desa, PODES ya. Atau di dalam peraturan Mendagri tahun 2007 itu adalah profil desa. Jadi ini adalah data level desa yang paling lengkap sampai saat ini. Makanya perlu di-download oleh desa. Jadi karena itu juga ada bentuk Excel, bisa di-download dalam bentuk Excel maupun di-print gitu, sehingga memudahkan desa untuk melakukan diskusi ya. Dan itu penting dipotong-potong ketika melakukan musdes misalnya. Jadi mudah mencek kita punya masalah atau potensi keunggulan ini ya. Jadi pada waktu musdes itu yang didiskusikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, itu masih ada waktu untuk validasi, memperbaiki. Jadi langsung di lapangan. Bukan sekedar verifikasi oleh kecamatan, kabupaten, tapi ini validasi langsung di desa. Jadi kalau ada diperlukan perbaikan datanya bisa dilakukan. Dan bisa meminta kepada Kementerian Desa untuk membuka kembali. Jadi supaya bisa diperbaiki kembali kalau ada kesalahan. Meskipun tentu saja sudah selesai, sudah ada surat keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan tentang nilai IDM 2021 yang bisa dilihat dicek di web idm.kemendesa.go.id. Yang ketiga, ini bagaimana menggunakannya. Ini nilai dari indikasi SDGs desa itu selalu bentuknya seperti ini. Jadi untuk hal-hal yang positif, misalnya membangun pembangunan, ya, kemudian bisa meningkatkan misalnya angka partisipasi murni, pokoknya hal-hal indikasi yang positif, itu target dari SDGs itu selalu 100% seluruhnya. Untuk indikasi-indikasi yang mengarah negatif, kemiskinan, kemudian pencemaran, kemudian konflik dan sebagainya, pasti menuju hilangnya masalah itu. Makanya targetnya itu selalu 0. Jadi inilah kaidah no one left behind ketika digunakan. Sama juga sebetulnya kenapa harus 100%? Juga supaya tidak ada warga yang tertinggal juga. Jadi kaidah itu kemudian diwujudkan dalam bentuk kalau positif harus sepenuhnya tercapai, kalau negatif harus sepenuhnya hilang. Nah, di tengah-tengahnya itu selalu ada indikasi jika belum atau jika masih ada warga yang butuh pelayanan, maka warga itu dilayani. Makanya selalu misalnya kemiskinan harus 0%, tetapi jika masih ada, maka diberikan bantuan. Jadi ini penting juga disadari oleh perangkat desa, kerabat desa, dan pendamping profesional bahwa salah satu indikasi penting di dalam SDGs itu adalah menghilangkan kemiskinan ekstrim. Bagaimana indikasinya? Ada semuanya di SDGs desa. Tapi yang paling mudah dilihat tentu saja kondisi tempat tinggal, karena itu adalah aset yang penting bagi desa. Dulu Profesor Sayogyo, Profesor Mubiarto almarhum selalu mengatakan di desa itu selalu tercampur antara konsumsi dan produksi. Rumah, tempat tinggal itu bagi orang modern itu konsumsi, karena tempat kerjanya di luar itu, kecuali yang sekarang ini ketika kerja di rumah. Tapi di desa
sejak dulu yang namanya rumah itu juga aset produksi. Jadi berproduksi itu juga menggunakan rumahnya itu. Jadi makanya rumah itu menjadi indikasi yang penting tentang kemiskinan ekstrim atau kronis di desa. Dan nanti kerabat desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional dalam jangka dekat itu akan mendapatkan gerakan untuk menghilangkan kemiskinan kronis di desa. Dan itu antara lain ada juga datanya di level desa di IDM 2021. Tadi stunting ada, kemiskinan kronis ada. Jadi penting untuk menyadari sekarang ketika nanti ada penugasan dan sebagainya, ada aspek prioritas kegiatan pemerintah itu, maka desa sudah siap. Kemudian setelah itu memusyawarahkan, ini tindak lanjutnya, kegiatan jelas. Yang kedua wilayah, dan yang ketiga pemanfaat. Kita selalu ingat core value SDGs desa, wilayah dan keluargaan, wilayah dan pemanfaat. Itulah sebabnya Gus Halim juga mengatakan posyandu, ya, itu pasti basisnya adalah keluargaan, pemanfaat. Nah ini penting, jika arah positif, ya, kita menceknya, butuh kegiatan. Jika indikasi-indikasi ke arah positif pembangunan itu belum 100%. Jadi kalau misalnya kita harusnya sanitasi jamban milik sendiri, tapi di situ masih dominan jamban bukan milik sendiri, maka pasti harus ada kegiatan jambanisasi seperti itu. Nah kemudian di wilayah mana? Kalau menggunakan SDGs desa tentu saja RT-nya jelas, tapi dan keluarga yang pemanfaat juga jelas, tapi dalam IDM perlu dimusyawarahkan di wilayah mana, karena itu tidak muncul di data level desa. Kemudian ke arah negatif itu kalau belum 0% berarti butuh kegiatan itu. Kalau belum 0% berarti kegiatan itu dibutuhkan. Misalnya mitigasi bencana belum ada di desa, ya, pasti butuh kegiatan itu. Jadi melihat atau menggunakan indikator SDGs, indikator dari IDM 2021 untuk mengindikasikan SDGs desa itu seperti itu. Kemudian jika ada warga yang masih memerlukan pelayanan, ya, karena masih ada masalah, itu sudah pasti dibutuhkan. Di dalam IDM misalnya, di situ ada jumlah anak putus sekolah. Meskipun tidak diketahui siapa anak itu ada di SDGs desa, tapi jelas menunjukkan kalau ada warga butuh pelayanan, ya, maka jelas di sana disebutkan bahwa kegiatan itu perlu ada.